Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Salam semangat dari saya, Dian Lestari, guru di SDN 2 Tanggaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi tentang motivasi dan merdeka belajar pada program Semangat Guru 2. Kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu: pertama, merefleksi materi motivasi dan merdeka belajar. Kedua, menyampaikan langkah menumbuhkan motivasi. Ketiga, tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Pada bagian 1 ini, saya akan menyampaikan apa itu motivasi dan merdeka belajar. Motivasi dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu konten dan kedua proses. Dalam motivasi konten dapat diartikan sebagai jenis-jenis kebutuhan yang penting sehingga mempengaruhi tindakan seseorang, atau biasa kita sebut dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Secara fisiologis, manusia akan bergerak dan bertindak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun yang pertama yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan relasional. Keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan pada motivasi proses dapat diartikan sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Teori menetapkan tujuan dari Locke. Dalam hal motivasi proses, hal yang paling utama yaitu nilai. Nilai-nilai dari dalam diri seseorang tentunya akan menimbulkan emosi dan mendorong lahirnya keinginan sebagai dasar untuk menetapkan goal atau tujuan. Setelah tujuan ditetapkan, kita akan melakukan respon ataupun tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga nantinya akan ada umpan balik, baik itu dalam segi positif maupun negatif. Adapun dampak terhadap guru yang termotivasi yaitu sebagai berikut. Cara menumbuhkan motivasi guru dan murid. Untuk guru, dapat dilakukan dengan cara refleksi mengajar. Yang pertama, memetakan kebutuhan diri. Kedua, menemukan kebutuhan berbeda. Ketiga, menyadari kebutuhan sebelum bertindak. Keempat, strategi dalam menetapkan tujuan. Kelima, strategi menyusun personal plan. Untuk murid, dapat dilakukan dengan cara refleksi belajar. Pertama, memetakan kebutuhan kelas. Kedua, membangun rasa aman di kelas. Ketiga, membangun rasa memiliki di kelas. Keempat, strategi sadar tujuan. Kelima, strategi menetapkan target. Tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Dalam mengelola motivasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
Pertama, memetakan kebutuhan diri dan tantangan yang dihadapi. Kedua, memetakan potensi diri. 3, menentukan tujuan. Keempat, menyusun personal plan. Dan yang kelima, pantang menyerah. Tips dalam menerapkan merdeka belajar. Pertama, pahami materi yang akan diajarkan. Kedua, ciptakan suasana kelas yang bahagia. Ketiga, lakukan pemetaan kebutuhan belajar, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar siswa, dan profil belajar murid. Keempat, rencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, evaluasi dan refleksi.